Kami dari kelompok 6. Nama saya Danius Yawa. Nama saya Firmania. Oke. Perkenalkan, nama saya Firmania. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hukuman mati dalam RUU KUHP nasional. Jadi sebelum kita masuk dalam pembahasan, yaitu kita ketahui bahwa hukuman mati kita ketahui bahwa apa itu pengertian hukuman mati. Jadi hukuman mati itu adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Salah satu jenis pidana yang paling kontroversial, selalu mendapat sorotan dari berbagai kalangan di seluruh dunia, bermacam-macam mendapat dan alasan dikemukakan untuk mendukung dan menentang pidana mati. Bisa berlaku KUHP buatan pemerintah Belanda sejak 1 Januari 1918. Dalam pasal 10 masih mencantumkan pidana mati dalam pidana pokoknya, padahal di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapuskan pada tahun 1870. Hal tersebut tak diikuti di Indonesia karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat yang terbesar dapat dilawan dengan pidana mati. Jadi menurut para ahli debus membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus yaitu bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia dalam lebih besar. Jadi menurut John Peirce juga membela pidana mati dengan alasan bahwa walaupun ada keberatan terhadap pidana mati, yang seringkali diajukan adalah bahwa pidana mati tak dapat ditarik kembali apabila sudah dilaksanakan dan diakui bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam keputusan hakim, lalu tidak dapat diadakan pemulihan hak yang sesungguhnya. Jadi terhadap orang mati, ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi. Menurut para sarjana hukum di Indonesia, yaitu hukum di Indonesia juga ada yang mendukung pidana mati. Di antaranya adalah Bismarck Siregar yang menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia. Sebab beliau menilai kalau seseorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan. Kita ketahui bahwa pidana apalagi yang mesti dijatuhkan kalau bukan pidana mati. Sedangkan menurut Soemar Senoaji menyatakan bahwa selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri, terancam oleh bahaya, selama tata masyarakat dikacaukan dan dibayarkan oleh anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati. Jadi menurut Hartawati AM, memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu social defense. Pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat dari bencana dan bahaya ataupun ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi, yang akan menimpa masyarakat yang atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan beragam. Bila pidana mati mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang ingin tetap mempertahankannya, maka ia dapat penentang yang semakin hari semakin banyak jumlahnya, yang dianggap
dianggap sebagai pelopor. Dari gerakan anti pidana mati ini adalah Beccaria dengan karangannya yang dikenal Delict Edelpen pada tahun 1764 yang menyebabkan Beccaria menentang pidana mati ialah proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk terhadap Jean Charles yang dituduh telah membunuh anaknya sendiri. Hakim menjatuhkan pidana mati, tapi Voltaire kemudian dapat dibuktikan bahwa Jean Charles tidak bersalah sehingga namanya direhabilitasi. Walau ia telah mati tanpa salah akibat pidana mati diperkenankan pada waktu itu. Beccaria menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dan pandangan negara sesuai dengan kontrak sosial, karena hidup adalah sesuatu yang tidak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah sesuatu yang dapat dihilangkan secara legal dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Suyowa. Saya dari kelompok 6. Sekarang saya menjelaskan bagaimanakah pengaturan hukuman mati dalam RUU KUHP nasional. Nah, pengaturan hukuman mati dalam RUU KUHP nasional menurut pidato pengukuhannya sebagai guru besar di Semarang tahun 1990 atas nama Muladi menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja atau disebut dengan bahasa lainnya daad strafrecht. Sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Nah, hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja atau disebut dengan namanya Daderstrafrecht. Sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu contohnya masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana. Selanjutnya, dengan demikian, maka yang paling tepat secara integral hukum pidana harus melindungi berbagai kepentingan di atas, misalkan sehingga hukum pidana yang dianut harus Daderstrafrecht atau si pelakunya harus juga dilindungi. Nah, pada gambaran penerapan teori integratif dalam pemidanaan nampak dari pemahaman tim perancang KUHP nasional dalam merumuskan pidana mati dalam konsep KUHP baru. Dari pengalaman empiris sampai saat ini terbukti bahwa Indonesia termasuk kelompok retensionis terhadap pidana mati. De jure, de facto. Masalahnya adalah bagaimana cara menjaga keseimbangan perasaan antara kaum retensionis dan kaum abolisionis di kalangan masyarakat yang di Indonesia yang masing-masing jumlah sangat banyak. Nah, selanjutnya sehubungan dengan kenyataan di atas, konsep rancangan KUHP mengeluarkan pidana mati dari sel-sel pidana pokok dan mencantumkan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional. Penempatan pidana mati terlepas dari paket pidana pokok dan mencantumkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau dipandang penting karena merupakan kompromi dari pandangan retensionis dan abolisionis. Dalam konsep rancangan KUHP
1991 garing 1992 terdapat beberapa macam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, antara lain yang pertama pasal 164 tentang menentang ideologi negara Pancasila. Nah, di situ dijelaskan bahwa dalam pasal tersebut diperjelaskan tentang barang siapa secara melawan hukum di muka umum melakukan perbuatan menentang ideologi negara Pancasila atau Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan maksud mengubah bentuk negara atau susunan pemerintah sehingga berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling rendah 5 tahun. Yang kedua, pasal 167 tentang makar untuk membunuh presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pasal 186 tentang pemberian bantuan kepada musuh. Yang keempat, pasal 269 tentang terorisme ayat 1, pidana karena melakukan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling rendah 3 tahun barang siapa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap target-target sipil dengan maksud menimbulkan suasana teror atau ketakutan yang besar dan mengadakan intimidasi pada masyarakat dengan tujuan akhir melakukan perubahan dalam sistem politik yang berlaku. Sedangkan dalam ayat kedua mengatakan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling rendah 5 tahun jika perbuatan terorisme tersebut menimbulkan bahaya nyawa orang lain. Sedangkan dalam ayat ketiga dipidana pidana mati atau pidana penjara paling lama 10 tahun dan paling rendah 5 tahun jika perbuatan terorisme tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan